Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sharing-sharing di awal 2019 ini. Mudah-mudahan sharing kali ini berguna buat teman-teman yang mungkin sudah bosan dengan dunia desain melalui klien atau orderan. Kali ini saya ingin membawakan sebuah sharing mengenai passive income dari digital dari bisnis digital design ya, dengan menggunakan produk template. Eh Sebelum saya buat, sharing lebih detail lagi, ini ya saya bawakan dengan pemikiran banyak beberapa teman-teman yang menanyakan, "Gimana sih Om gitu, dapat, dolar, dapat pemasukan tapi, dari desain tanpa kita perlu repot-repot adanya revisi." Nah, alternatifnya ini dengan berjualan produk di marketplace gitu ya. Apa itu marketplace nanti kita bahas, dan juga, ada beberapa saya melihat suatu saat saya melihat di Facebook itu ada postingan seorang senior designer gitu yang lumayan senior lah, saya sering mengikutinya, mem-follow dia, tapi dia malah pernah mempost, ingin mendapat passive income gitu. Saya juga mau gitu lah, jadi dia tuh benar-benar nggak tahu selama ini, dia, desain berdasarkan orderan atau terima orderan, tapi dia nggak tahu cara jual skill dia dengan cara membuat sebuah produk dan bisa dijual di marketplace luar dan itu mendapatkan passive income ya, tanpa kita harus memantaunya gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin saya kenalan dulu ya, mungkin ada yang baru ngelihat video ini, baru kenal saya, nama saya Rian Rahadi, saya seorang creative designer dan saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Ya kalau dilihat, background saya itu nggak ada sama sekali yang hubungannya sama desain ya, saya kuliah di Pancasila, lulusan, masuk tahun 98. Ekonomi akuntansi gitu. Terus, pernah bekerja di sebuah bank Standard Chartered sebagai financial reporting manager selama 12 tahun. Jadi, kerjaan saya pun sehari-hari tidak ada hubungannya dengan desain ya. Sehari-hari itu, saya membuat laporan posisi keuangan Standard ke Bank Indonesia. Setiap bulan aja saya bikin laporan keuangan laba rugi dan neraca untuk dilaporkan ke Bank Indonesia. Nah, skill desain yang saya dapat sekarang ini benar-benar, saya dapatkan secara otodidak tanpa bimbingan ataupun mentor siapapun. Dikarenakan, lingkungan saya itu, jasa itu nggak mendukung, jadi saya juga nggak pernah ngikut komunitas-komunitas desain. Sebenarnya saya karena saya benar-benar nggak tahu gitu tahun sekitar tahun 2012 itu saya nggak ngerti dah, harus gimana gitu. Akhirnya benar-benar belajar sendiri aja gitu, belajarnya ya kadang-kadang lewat software gitu, kayak di Photoshop ada file helpnya gitu, nah saya bacain aja tuh. Jadi saya benar-benar belajar sendiri, dengan cara mengamati hasil desain-desain yang udah jadi waktu itu. Jadi dipelajari gimana sih desain yang menjual itu gitu. Belajar desain tuh tahun 96 ya, tahun 96 waktu lagi SMA kelas 1 itu yang dipelajari adalah Photoshop. Kemudian lulus kuliah April 2002 saya, kerja di Stanchart gitu. Kemudian memulai bisnis, bisnis distro dan clothingan tahun 2004. Nah, di situ mulai belajar juga tuh desainnya diperdalam lagi. Bisa karena desain-desain saya untuk dicetak di kaos ya, di sablon. Kemudian interior design pernah, buka bisnis komik juga pernah, ikutan komunitas peri kertas ya untuk membuat desain-desain 3D dari kertas gitu. Nah, yang paling ekstrim adalah saya malah dari belajar desain malah membuat bisnis peternakan domba. Tapi di sini justru yang menempa saya ya untuk ya bisa mendalami desain lebih dalam lagi untuk bisnis saya ini gitu. Yang domba ini banyak banget pengalaman desain saya sangat mendorong, apa namanya, bagaimana membuat bisnis kita menjadi laris dengan desain kita gitu. Eee, Kemudian, akhirnya 2015 saya resign dari Stanchart, untuk terjun langsung ke dunia freelance ya. Saya membuka Rahardi Kreatif itu sebagai service design. Saat itu kliennya masih lokal ya gitu, tapi dengan mungkin karena saya introvert kali ya, saya agak males gitu, mmm, bertemu dengan orang gitu. Akhirnya saya tahun 2017 awal, bertemu dengan sebenarnya 2016 sudah ketemu sih dengan komunitas IDEA Indonesia Satu Author, di mana para desainernya jualan di
jualan template atau jualan produk desainnya di evanto.com gitu. Lumayan dari situ, akhirnya saya berhenti berhenti buka jasa desain, akhirnya saya fokus pada produk template. Lumayan dolar masuk ya, selama ini kan PayPal saya dipakai cuman buat, beli software gitu ya, dan kali ini ada pemasukan ya lumayan gitu, akhirnya dolar lagi. Tahun 2018 saya berbanting setir, untuk mempelajari bikin font di Creative Market dan lebih gila lagi, dolarnya gitu loh, income-nya lebih bagus lagi gitu. Eee, di Maret juga, Maret 2018 saya di-invite sama, Fiverr ya, salah satu, website, service desain terbesar ya di dunia gitu, di-invite menjadi graphic designer pro di sana. Jadi ya gig-nya, 1 gig-nya awalnya itu bisa dari $200 ya untuk bikin satu desain doang, lumayan gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya share mengenai diri saya, untuk lebih lengkapnya silakan ke medium.com/@rianrahardi. Di situ sudah saya ceritakan lengkap perjalanan hidup saya dan sharing-sharing saya selama 2018 mengenai, marketplace dan peluang-peluangnya gitu. Oke, saat ini, saya, dibantu sama tim work saya ya, ada sebanyak 8 staff gitu, masing-masing terdiri dari 5 font designer ini yang membuat font untuk produk-produk saya, 2 layout designer ini, yang membuat desain print template kayak flyer, brosur, business card, invoice gitu, dan satu lagi, presentasi designer ini yang membuat template, PowerPoint, Google Slide, dan Keynote gitu. Dan, semuanya ini, dikerjakan secara remote ya, jadi mereka tidak ada dan saya tidak punya kantor, saya di rumah aja, jadi mereka di masing-masing rumahnya masing-masing, saya beri instruksi, eee, terus, mereka kirim, desainnya melalui, Google Drive ya biasanya saya juga, technical-nya secara untuk handle-nya cuman make WA aja, WA, email, dan Google Drive aja gitu, jadi nggak ada aplikasi macam-macam kayak Trello gitulah, Slack kayak gitu, jadi, simpel-simpel aja sih. Kenapa saya milihnya remote? Pertama saya kan, di rumah ini sambil ngasuh anak ya, jadi agak repot kalau misalkan in-house gitu, sementara anak saya masih kecil-kecil, dan lagi pula, saya itu orangnya introvert ya, tidak terlalu suka bertemu orang setiap hari gitu, makanya konsep remote ini sangat cocok untuk saya gitu. Saya rekrutnya itu nggak sekaligus, tapi pelan-pelan yang menyesuaikan dengan kemampuan saya, ada yang sistemnya dibayar per project, ada juga digaji per bulan gitu. Awalnya sih pertama kali ngerekrut tuh, font designer rata-rata gitu, dari situ saya sih rata-rata nih mencarinya tanpa buka lowongan ya, jadi hunting aja di sosmed gitu. Untuk font designer saya mulai dari Instagram ya. Di Instagram tuh ada hashtag, Bellman ID atau hashtag Kaligrafina, di situ banyak sekali, lettering Indonesia gitu, orang yang bagus-bagus, yang rata-rata belum pernah bikin font ya, mereka cuma bikin kaligrafi yang bagus atau lettering quote-quotes yang keren gitu. Kita tawarin aja, mau nggak, bikin font gitu dengan budget sekian gitu, biasanya mereka nggak tahu tuh cara bikin font, padahal kita cuman minta, bentuk-bentuk huruf aja dalam satu set gitu lah, itu udah gitu kita persiapkan gitu. Saya udah bikinin SOP-nya dalam bentuk PDF, apa itu glib, apa itu alligator, apa itu alternate. Jadi ya mereka harus nyiapin apa aja sih gitu, glibnya gitu, apa karakter-karakternya. Jadi, kita tinggal kasih ke dia PDF-nya, nanti tinggal baca kalau misalkan mampu, oke jalan. Terus kedua, mengenai print out layout designer ini, saya biasanya rekrutnya di Evanto Market ya, di Graphic River terutama. Banyak desainer yang bagus-bagus di sana, terutama desainer Indonesia. Desainer Indonesia itu bagus-bagus, cuman masalahnya di sana itu di Graphic River agak lesu ya, penjualan gitu. Tapi masih ada harapan ya, walaupun, untuk yang baru-baru gitu untuk jualan di Graphic River, tapi, penjualannya agak lambat gitu. Nah, saya tuh biasanya cari, portonya yang bagus ya di Graphic River itu untuk, rekrut itu, cari yang bagus tapi salesnya agak kurang gitu, misalkan salesnya cuma 200 tapi kan ini desainnya bagus nih gitu. Terus kita tawarin aja gitu, "Mau nggak nih bikin produk yang sesuai sama skill dirimu udah dan rate-nya sekian nih per produk," gitu, "mau nggak?" gitu. Nah, begitu juga dengan yang presentasi desainer, saya juga ngambilnya dari
GR gitu ya, dari Graphic River juga. Jadi, menurut saya sih gitu aja sih, nggak usah nggak pernah buka lowongan gitu. Jadi langsung hunting aja ke sosmed, di IG, dan juga di marketplace itu. Jadi bisa langsung lihat skill mereka lewat portonya. Ya, wah ini udah bagus nih, jadi kan lebih efektif gitu, nggak perlu lagi milah-milah lagi, nggak perlu buka lowongan gitu. Kalau misalkan buka lowongan agak bingung juga sih, dulu pernah soalnya, tapi rata-rata skill-nya tuh agak-agak nggak memuaskan gitu ya. Kan soalnya kan tujuan bikin tim ini kan buat, bikin produk ya, buat sementara kalau buka lowongan itu, eee, rata-rata skill-nya, mereka itu biasa, ngerjain orderan gitu. Jadi agak beda konsepnya. Yang biasa ngerjain orderan tuh biasanya, taunya hasil jadinya itu dalam bentuk PDF gitu buat ke klien gitu, untuk finalisasi gitu buat ke klien. Jadi, sedangkan yang kita kerjakan ini kan untuk produk yang dipakai untuk si, buyer ya, di mana, kita harus memperhatikan susunannya gitu, susunan layer, objeknya, terus, bleed-nya gimana, dan biar si buyer itu pas download itu bisa ngerti gitu cara makainya, nggak perlu lagi bingung. Jadi kita harus persiapin bener-bener gitu susunan si produk kita, template ini gitu. Jadi kalau kurang kalau kalau jadi agak kurang kalau hire-nya skill-nya yang biasa orderan gitu. Tapi bisa aja sih, kita bimbing, itu agak-agak lama ya, bimbing dulu gitu, mau harus tahu gimana maunya market Evanto gitu. Sementara kalau hunting dari marketplace kan mereka udah tahu ketahuan kualitasnya kayak apa gitu, udah tahu gimana yang dimauin sama Envanto, gimana kriterianya, udah paham dengan standar-standar produk Envanto di mana, agak tinggi gitu kriterianya. Makanya, untuk meng-hire yang di marketplace ini agak-agak mahal ya rate-nya, jadi karena mereka udah siap pakai gitu loh, untuk membuat project-nya. Tanpa perlu kita, jelasin lagi panjang lebar ke mereka. Jadi kita tinggal kasih instruksi aja, dan mereka paham harus buat apa dan harus apa yang dilakuin. Kalau bayaran saya sih biasanya per project ya, jadi agak nggak gajian gitu, tapi agak semi-semi gaji sih. Jadi per project itu tapi ditentuin targetnya, mau berapa gitu sebulan, misalkan 20 desain dengan kriteria flyer sekian, kalau brosur sekian gitu. Terus kalau untuk, PPT untuk, presentasi itu, misalkan, ditentuin sekian, bayarannya apa tuh, rate-nya, tapi kita dapat biasanya umum dapat 30 slide dengan 5 warna, total 150 slide, plus di-convert-in ke dalam bentuk Google Slide dan Keynote. Jadi, dengan satu rate itu kita bisa dapat 3 item sekaligus. Nah, makanya untungnya kalau PPT itu dapat 3 item ya, jadi cepat banyak kita itunya, stok kita. Terus, kalau bayaran saya sih per project ya, jadi, ada yang dibayarnya itu pada saat, udah selesai, projeknya terus dibayar, ada juga yang mintanya dikumpulkan sampai akhir bulan dibayarnya, jadi kayak agak-agak semi gaji lah gitu. Saat jadi saat ini tuh saya sudah jarang sekali ya mendesain gitu, jadi tugas saya yang utama itu hanya memikirkan strategi jualannya gimana sih, supaya, aset kita ini, maksimal gitu profitnya. Kemana kita harus jual, apakah karena saya udah beli dari tim saya, udah ada, berarti kan udah ada modal nih, ada modalnya nih di item ini. Jadi kita harus balikin modal gitu, kita jual selain di Advanto, saya jual juga di Creative Market dan juga di, Free JPEG dan juga di, Desain Bundle gitu. Jadi dimaksimalin banget lah gitu, potensi profitnya. Eee, itu ya yang akan kita bahas ke depannya ya, gimana kita memikirkan strategi jualannya. Oke, back to, materi ya. Kita masuk saja ke materi. Kita akan bahas mengenai passive income dari, bisnis, desain digital ya, dari, terutama lewat, produk template. Jadi kita di sini, digital, passive income-nya itu melalui, bikin produk, dan dijual, kita diem aja gitu. Kalau misalkan yang biasa kalian lakukan suka jualan, jasa gitu, itu lebih nggak ke pasif ya, lebih ke aktif, karena kalau kita nggak kerja ya nggak dapet duit gitu. Kalau sini kan bener-bener, kita kerja cuman kerja sekali suka-suka, eee, dibeli lagi sama orang gitu kan, ada yang suka gitu. Jadi menurut saya ini,
apa tuh, kerjaan itu kerjaan yang merupakan salah satu dream job ya untuk sebagian orang, karena ini kerja impian gitu. Kerja santai, nggak ada tuntutan apa-apa, dolar masuk gitu loh. Saya sendiri udah dari dulu pengen banget sih kayak kayak gini gitu, dan akhirnya ketemulah jalannya. Kita tuh nggak enaknya passive income digital design ini kita, kerjanya suka-suka, desain suka-suka, nggak ada kejar deadline, tapi dolarnya bisa masuk 24 jam. Bahkan saat kita liburan, main-main, atau padahal kita sedang sakit pun dolar tetap mengalir gitu. Jadi, sebenarnya apa sih itu produk template gitu loh. Produk template itu adalah desain template yang kita buat seperti flyer, brosur, kartu nama, CV resume, presentasi, atau font yang kita desain dengan standar yang bisa dan dengan mudah digunakan oleh user dan dijual di marketplace desain di luar negeri. Kalau dari sisi harga emang produk template ini sangat receh banget ya kalau dibandingin yang biasa terima orderan ya dari Fiverr itu yang udah kali dapat order $100 atau $200 gitu. Apalagi kalau di luar bikin logo kontes gitu, kalau kontes juga sekali dapat 2.500 mungkin gitu. Jadi emang apa, emang gede sih kalau yang sistem jasa-jasa gitu. Ya tapi kita harus harus aktif gitu, kalau enggak ya nggak dapat duit. Nah, sedangkan produk template ini receh banget, mulai dari harga $5 sampai paling mahal $30 gitu loh per produk gitu. Bahkan font aja itu cuman $17 gitu, kita bikinnya lama gitu, terus bikin brosur juga lama, cuma dijual $5 atau $10. Tapi kalau kita fokus pada kualitas dan kuantitasnya, potensinya luar biasa ini gitu. Karena pembelinya dari seluruh dunia yang hasilnya insyaallah lah bisa membiayai hidup keluarga kita setiap bulan, atau bisa bantu-bantu orang tua, atau jalan-jalan bagi yang belum, terus atau modal buat menikah lah nanti yang belum menikah. Dan itu udah saya rasakan ya selama 2 tahun, hampir 3 tahun belakangan ini, alhamdulillah dari hasil jualan produk template saya ini, dalam 3 tahun ini saya udah bisa membiayai keluarga saya dengan cukup, dengan 3 anak ya, dari mulai saya buat bayar tagihan listrik, belanja bulanan, sampai biaya anak sekolah. Dan bahkan lebihnya bisa ditabung, dan bahkan saya bisa juga buat liburan gitu dari sisanya. Jadi ya nggak jauh beda lah sama kerja kantoran gitu sebenarnya, cuma kita perlu disiplin aja sih gitu, fokus, yakin, terus apa yang kita kerjakan, terus belajar, pantang menyerah, jangan sampai benar-benar masalah, jangan sampai baru mulai aja udah banyak nanya tapi nggak jalan-jalan gitu. Nanyanya nggak, jangan terlalu banyak lah nanyanya itu, kalau mau nanya itu kan udah dijelasin nanti ya ke depan ya. Nah, nanya itu cukup aja yang kira-kira, buat di depan dulu gitu, nggak usah dimikirin belakangnya. Kayak misalkan, "Nanti kayak gimana tuh ya, kayak gimana ya?" Gitu. Cara paling cepat adalah di produk template tuh beli, kalau ada modal, kalau nggak cari yang gratisannya gitu. Suka di marketplace tuh suka ada yang jual gratis, suka ada yang bagi-bagi, free goods gitu ya. Jadi bisa kita pelajarin dalamnya apaan aja sih yang perlu disiapkan, kita flyer gitu kan gitu. Kalau misalkan ada modal sedikit, beli gitu untuk, subscribe di Elemen, dengan cuma $30 bisa dapat semua contoh-contoh, desain yang, akan diupload ke marketplace gitu. Itu cara paling cepat karena saya dulu belajarnya begitu. Beli, yang udah jadi, bongkar isinya apaan aja yang perlu disiapin, susunan filenya gimana, terusnya susunan desainnya kayak apa dalamnya gitu, mengenai, bleed-nya atau apanya gitu ya. Oke, kenapa kita mesti, terjun ke dunia bisnis digital gitu? Banyak alasan sih yang mendukung ini ya, antara lain, jelas dengan bisnis digital nggak ada macet gitu loh, no traffic jam, karena kita bisa menjalankan dari rumah tanpa perlu harus keluar dan berkutat dengan kemacetan yang melintas yang bikin stres deh gitu. Keduanya, alasan kedua, lebih banyak, penghasilan gitu, lebih banyaknya yang lebih more earning gitu. Dengan jualan di marketplace itu kita di luar negeri tentu saja penghasilan kita bisa berupa dolar ya, jadi apalagi sekarang dolar lumayan lah 13.000 14.000 ya, itu bisa hitung dengan rupiah, cukuplah kalau untuk kebutuhan hidup di Indonesia gitu. Yang ketiga, kliennya itu atau pembelinya itu dari mana saja, dari seluruh dunia gitu loh, tanpa ada jarak dan waktu gitu, karena ada internet ini ya sekarang ini. Terus, 24 jam, iya 24 jam kita taruh produk kita di marketplace, tentu aja itu jualannya akan 24 jam ya, biarkan marketplace yang bekerja gitu, tanpa henti, terus tanpa dengan yang nggak bisa dilakukan sama bisnis offline atau bisnis konvensional ya. Terus sistemnya otomatis, ya kita nggak perlu lagi ya mikirin sistem gitu loh. Dengan jualan di marketplace nggak usah pusing-pusing lagi bikin website lagi, sistemnya udah ada dari mulai fitur memajang produk sampai fitur pembelian, sistem pembayaran, bahkan marketnya mereka yang cari gitu. Kita tinggal fokus pada pembuatan produk, effortless, atau nggak perlu banyak apa ya, nggak perlu banyak effort lah, atau nggak perlu banyak usaha lah, sekali kerja doang aja.
Bisnis e-commerce itu benar-benar kita lakukan tanpa usaha yang keras-keras banget sih sebenarnya, paling hanya di awal itu kita udah harus mikir gimana desainnya, habis itu ya udah kalau menurut kita ini bagus, berkualitas, terus di-approve di sana, berarti udah cukup bagus desain kita gitu. Maksudnya stoknya nggak bakalan expired gitu loh, produk kita nggak bakalan ada expirednya selama itu ada di marketplace dan belum ada yang belum diturunin, belum di-delete ya potensial pendapatannya ya jadi akan terus-terusan gitu tanpa ada batasan. Yang terakhir udah pasti passive income lah gitu. Jadi passive income buat kita gitu. Bisnis produk template ini benar-benar bisnis yang luar biasa gitu. Karena cuma sekali kerja bisa mendapatkan passive income yang terus-menerus gitu. Bahkan kita sedang liburan selama marketplace masih ada ya, masih beroperasional. Kemudian tipikal dari bisnis digital kreatif ini tuh apa aja sih gitu loh. Nah, biasanya tipe-tipe bisnis kreatif digital ini, desain digital berupa digital product ataupun dengan online service. Digital product itu yang kayak baru yang kita akan bahas nanti, online service itu yang seperti di Fiverr ya, di Fiverr kontes atau di Upwork gitu, itu harus berupa jasa gitu. Kita mau menjual jasa kita untuk mengerjakan suatu orderan atau tender atau suatu kontes gitu. Kita masuk ke digital product. Apa itu produk digital apa aja sih biasanya yang biasa dijual di marketplace luar? Pertama adalah produk digital yang paling populer di produk template di marketplace luar adalah desain grafis seperti bikin flyer, brosur, business card, presentasi, font, vektor ilustrasi atau dan logo gitu. Itu lumayan yang paling populer itu. Kalau fotografi biasanya stok foto. Kalau yang jago-jago biasa hunting gitu daripada fotonya numpuk di harddisk ya tuh bisa dijual sebenarnya. Di paling besar tuh situsnya Shutterstock ya. Shutterstock tuh paling lumayan banyak bayarnya biasanya dia mah fokus di foto gitu. Tapi sekarang Shutterstock udah fokus juga ke produk digital graphic design juga. Terus digital produk berikutnya yang populer yaitu web template. Oh, nah ini paling laku di Dreamforest.net ya, dan salah satu produk websitenya Envanto itu WordPress Theme tuh. WordPress Theme tuh udah paling laku banget di sana gitu. Karena cuman perlu effort yang sangat tinggi ya karena perlu ada support kita untuk bayarnya kalau nanya-nanya gitu ini makanya gimana itu agak effortnya. Cuman pendapatannya luar biasa. Selain WordPress Theme ada Joomla atau yang jago bikin HTML itu template juga bisa dijual di sana. Yang keempat produk digital yang berikutnya adalah musik atau audio ya. Ini seperti bikin sound effect atau bikin jingle gitu loh buat intro, outro gitu kalau lagi buat video gitu. Yang kelima itu video nih. Nah, video ini juga lumayan populer di Envanto ya, ada yang jago After Effects tuh suka bikin intro-intro gitu buat video, buat event atau company profile gitu. Nah, oke next apa nih? Oh iya online service. Online service itu apa aja tadi seperti yang saya bahas, yang paling populer online service itu jenis jasanya adalah sama desain grafis. Rata-rata jasa pembuatan flyer, brosur, bisnis card, presentasi, font masih belum ya kayaknya, vektor ilustrasi dan bikin logo gitu. Terus kedua web design juga seperti pembuatan web pribadi atau web corporate gitu jasanya. Video marketing. Nah, video marketing ini seperti pembuatan video keperluan pemasaran suatu produk. Nah, biasanya kalau untuk jasa online ini jualnya di mana ya gitu marketnya? Marketnya di 99 Design. 99 Design tuh biasanya kontes ya, kontes logo atau kontes bikin logo biasanya paling banyak. Kedua bisa jual di skill kita di Upwork. Upwork ini biasanya bidding dia kayak semacam tender. Kita ngajuin proposal misalkan si klien nih ada project nih, kita ngajuin proposal mana yang paling cocok sama klien itu yang dipilih. Fiverr itu lebih menjual ke jasa desain seperti bikin brosur, flyer, business card sampai bahkan ada penerjemah di situ ya untuk skill kita bisa dijual di situ. Oke, karena kita fokus hanya membahas produk digital aja, yang kita bahas masih seputar produk digital, jadi saya nggak akan ngebahas lebih jauh mengenai online service. Oke, sekarang di mana biasanya kita bisa menjual produk-produk digital template kita gitu ya. Nah, ada dua tempat jualan produk digital template kita. Pertama melalui marketplace atau melalui microstock. Nah, bedanya apa nih? Kita bahas ya satu persatu. Oke. Marketplace.
Nah, ciri-ciri marketplace itu apa aja biasanya? Marketplace itu biasanya cirinya ada kayak gini nih, satu produk template dijual dengan harga satu harga gitu ya, jadi misalkan, jualan brosur, flyer itu, harganya misalnya $10 gitu. Nah terus, kemudian, eee, produknya di-review dulu waktu saat di-upload gitu loh. Jadi kita nggak sembarangan masuk gitu, eee, main upload aja gitu, jadi di-review dulu sesuai dengan standar mereka. Eee, ini ada 2 sistem nih, ada 2 marketplace yang modelnya setiap upload di produk selalu di-review atau hanya pada saat kita ngajuin open shop saat di-reviewnya gitu. Jadi, ada yang modelnya reviewnya di awal pada saat open shop, kalau standar, mereka katakan bahwa kita itu. Jadi kita ada yang juga yang setiap upload, di satu produk kita di-review gitu. Jadi, review itu, dilihat apakah memenuhi standar yang mereka tetapkan dan apakah produk kita itu ada nilai jualnya nggak gitu loh. Kalau nggak ada nilai jual bisa di-reject gitu gitu udah, kalau nggak open shop kita nggak disetujui gitu. Kalau misalkan, kita pada saat open shop ngajuin portfolio yang udah pernah kita jalanin gitu ya, dan kurang menjual bisa gitu. Kemudian, kualitasnya itu, eee, desain kita ini berkualitas nggak buat dijual, jadi sebisa mungkin tuh kita harus naikin standar kita ya, karena standar kita tuh bersaing dengan, para desainer internasional yang di mana, skill mereka tuh lebih gila dari kita, lebih tinggi gitu. Jadi, kualitas kita tuh jangan jangan disamakan dengan kualitas lokal gitu kan. Bahkan jangan sampai bilang, "Kok di-reject sih? Perasaan masih nggak jelek-jelek amat." Nah, itu menurut kita kan, tapi menurut, eee, reviewer kan enggak gitu loh. Jadi kita harus nurut aja apa yang dibilang sama reviewer gitu, di-reject, dicoba lagi sampai menemukan, di mana kita di-approve. Nah, berarti seperti itulah yang reviewer mau gitu desainnya. Terus, ciri keempat, biasanya sifatnya tuh, eksklusif atau non eksklusif. Eksklusif itu kalau kita di produk kita dijual hanya di marketplace itu saja gitu. Sedangkan non eksklusif, produk kita bisa dijual di marketplace lain juga selain di website yang itu. Ciri kelima, repeat download. Jadi produk kita itu nggak akan ada expired-nya ya selama masih ada di marketplace, pembeli akan terus datang dan mendownload ulang gitu. Terus, ada support. Nah, beberapa marketplace itu harus kita yang harus support, produk kita gitu kalau ada, karena di tiap, produk tuh ada question atau ada komen gitu yang bisa mereka tanyain ke kita, "Ini produknya gimana gimana." Jadi kita harus, siap-siap support gitu, terutama yang jualan web template ya itu sangat sibuk sekali untuk jawab support-nya. Kalau rata-rata kalau graphic design mah jarang ya support-nya, saya hampir nggak pernah malah. Terus, bundling bundling itu bundle ini. Jadi, biasanya tuh marketplace suka ngadain suatu event gitu, produk bundle produk bundle, di mana produk ini tuh digabung dengan produk-produk desain dari desainer lain. Misalkan satu bundle itu ada misalkan khusus flyer gitu atau khusus flyer ada 100 flyer dari 100 produk, kemudian dijual dengan harga misalkan cuma harga $20 gitu. Tapi kelihatan kecil sih, tapi kalau lakunya luar biasa itu laris, kita bisa dapat malah kita bisa dapat ratusan dolar dari situ doang, gitu. Oke, marketplace apa aja nih yang biasa tempat kita jual gitu ya. Di dunia marketplace yang paling besar di dunia ini adalah Envato dan Creative Market ya. Ini pemain besar semua ini yang menguasai hampir, 80% market design ya gitu. Envato dan Creative Market. Nah, kalau Evanto tuh ciri-cirinya gimana nih? Evanto silakan, buka ya, di evanto.com gitu. Jadi, ciri-ciri Evanto tuh, satu produk, satu review. Jadinya setiap kita daftarnya daftarnya langsung bisa daftar gitu, nggak perlu ada review. Nah, kita daftar, punya PayPal, terus, punya NPWP gitu. NPWP buat nanti kalau, pajak kita biar kecil ya dipotongnya, karena kalau pembelinya dari, US, itu kita dipotong pajak gitu kalau ada kita nyetorin NPWP dan masukin data kita untuk pajak mereka, itu cuma $10 dipotongnya, kalau enggak bisa $35 kalau nggak salah. Nah, satu produk itu kalau kita setiap upload, kita di-review dulu sama mereka gitu, di-review kemudian, kalau misalkan sesuai dengan standar mereka,
bisa kita terjual, akhirnya bisa kita jual desainnya gitu, akhirnya di-approve. Terus kualitas, dilihat biasanya kualitasnya, jadi sebisa mungkin desain kita harus lebih tinggi ya dari standar yang biasa selama ini, karena saingan kita desain internasional. Pilihannya eksklusif dan non eksklusif, jadi saya kita milih mau dijual di Avanto aja atau jual di tempat lain. Share earning-nya itu 30 sampai 70% ya. Eee, jadi, seiring dengan omset kita, itu makin naik ya share earning-nya, mulai dari cuman 30%, kalau yang non eksklusif. Kalau yang eksklusif tuh mulai dari 50%, nanti, makin dia ada limit-limitnya, ada level-levelnya. Kalau udah sampai, $1.000 berarti naik lagi earning kita share-nya gitu. Komisi afiliasi, dulu sih ada nih komisi afiliasi, sekarang kayaknya masih di pending dulu. Nah, tadi seperti saya bilang ada share level, berdasarkan omset ya, omset, selama all time gitu, sudah berapa sales kita 500, 1.000, 4.000 tuh levelnya naik tuh, makin naik level lah, makin tinggi share earning-nya. Kemudian ada bundling-nya, sama, ini yang, diadakan setiap bulan dia tuh. Oke, apa aja sih, produk-produk Evanto? Evanto tuh, sekarang ini ada 4 ya yang dia handle. Pertama Evanto Market. Evanto Market itu yang jualan, produk template. Evanto Studio itu kayak semacam Fiverr, jual jasa, jasa apa aja. Evanto Element ini kayak, microstock ya, kayak Shutterstock gitu. Jadi ya sistemnya subscribe, orang mau beli terus tinggal download bebas, ada sekitar 800.000 aset. Dan anehnya, dan untungnya apa yang ada di Evanto Market tuh ada di Elemen gitu. Jadi kalau mau beli itu ya enak, beruntungnya lewat Evanto Elemen lah, soalnya hampir semua yang ada di aset yang ada di Evanto Market itu ada di-upload di Elemen. Evanto Set ini baru ya, jadi kayak semacam, apa ya, jasa hosting gitu, bikin website dari mulai template sampai itu udah dibikinin sama Evanto. Tuh, kalau Evanto Market-nya itu terdiri dari Graphic River, yang biasa terkenal tuh yang Graphic River sama Temforest sama Code Canyon. Graphic design isinya kayak flyer, brosur, dan teman-teman. Web template itu, WordPress dan teman-teman. Plugin itu plugin buat WordPress, biasanya video have itu kayak video template kayak intro, outro. Audio jungle itu bikin sound asset, bikin sound effect dan bikin jingle. Photodune tuh foto stock udah ditutup sekarang, udah nggak bisa daftar lagi di sini. 3D Ocean itu kayak aset ya 3D ya, yang jago-jago bikin 3D, 3D itu bagus. Nih Evanto Start. Jadi, marketplace yang produknya Evanto yang paling menyumbang besar itu antara lain dari Temforest ya, sampai 16.000 per hari salesnya. Dia sudah membagikan earning ke autornya itu hampir $672 juta ya. Sudah menjual lebih dari 50 juta ya item terjual. Di sini Pak Temforest sangat menyumbang paling besar ya, $265.000 per bulan untuk menyumbang Evanto. Nah, ini salah satu cerita sukses, desainer Evanto yang jualan, web, jualan template WordPress cuman satu aja. Dia cuman jualan satu themes doang gitu. Terjual sudah 400.000 sales, setara dengan, $28 juta atau setara dengan 300 miliar, atau per bulannya dia dapat sekitar 3,7 miliar ya. Cuman dengan harga $60 ya. Nah, ini kalau emang kita tekun yang itu ya, hasilnya tuh luar biasa ya, jangan jualan doang. Nah, ini Evanto Market Graphic River punya saya ya. Saya sudah berhenti ngupload di sini, udah hampir setahun nggak upload lagi karena sudah diterima di Evanto Element, jadi nggak saya pernah upload lagi itu. Saya cuma punya sekitar 53 aset, di sini udah 650-an terjualnya. Lumayan ya, dari sini udah udah hampir level 4, pernah menang kontes, trending setter pernah, fitur pernah, trending author. Udah 4 tahun sih, cuman 4 tahun ini saya baru mulai, justru 2 tahun, saya daftarnya yang 4 tahun yang lalu, baru mulai 2 tahun yang lalu. Tips agar desain diterima di Graphic River adalah,
berpikirlah seperti reviewer ya, di mana desain kita ini pasti akan berguna buat buyer. Dulu saya mikir gitu, gimana caranya supaya desain saya diterima? Karena saya fokus di print template, akhirnya saya mendesain brosur yang berlembar-lembar dengan asumsi bila desain yang dibuat cukup banyak gitu ya, maka penilaian nggak hanya pada satu desain aja gitu. Karena brosur kan terdiri dari beberapa halaman tuh. Jadi secara keseluruhan bisa-bisa diterima. Misalkan kalau misalkan lo, ngupload, flyer nih, jangan satu aja gitu, satu itemnya itu dibikin 3 jenis gitu. Jadi si reviewer tuh punya bahan pertimbangan gitu, pada saat satu yang jelek ada yang lain yang agak lebih bagus, 2 lebih bagus gitu. Jadinya, eee, kita tuh nggak di-reject gitu. Jadinya, jadi ada pilihan sih kalau misalkan kalau enggak brosur kan misalnya 24 halaman atau 16 halaman gitu. Cover-nya udah bagus nih, tapi dalamnya jelek nih, agak kan dalamnya kan yang bagus lagi. Jadi secara keseluruhan tuh si reviewer menilai, "Ah, ini cukup layak jual lah," gitu. Jadi saya, mulai itu, akhirnya saya membuat, flyer 3 jenis, satu item, terus, bikin brosur yang berlembar-lembar gitu. Jadinya, kita tuh si reviewer tuh nggak ada pilihan lain gitu. Kalau misalkan cuma satu kan, ya ini jelek, udah di-reject lah gitu. Kalau 3 jenis flyer kan enak gitu, wah ini bagus, ini jelek, ini agak-agak jelek gitu, ini bagus, ya udah approve deh gitu. Jadi gitu tipsnya supaya, diterima produk kita diterima di Revanto di Graphic River gitu. Nah, jangan bikin satu doang. Kalau mau mulai logo agak susah ya di Revanto sekarang di Graphic River. Kalau yang jago nge-layout ya bikinlah, lebih enak main di print template ya, flyer brochure gitu. Dan logikanya flyer brochure kan sering dibutuhkan sama bisnis ya. Rata-rata si pengunjung buyer Revanto ini di Fiverr itu, corporate gitu. Jadi butuh banget yang namanya flyer sama, brosur gitu mereka hampir tiap hari gitu ya. Kemudian potensial grafik produk yang dijual di Graphic River tuh apa ya gitu ya, eee, Action Photoshop gitu. Photoshop itu kan kayak itu paling laku juga tuh di Graphic River, Action Photoshop. Jadi, kalau misalkan kita jago bikin, efek-efek di Photoshop, terus kita rekam, action-nya itu kita jual. Presentation template, ini kayak semacam PowerPoint, Google Slide, dan Keynote. Mockup product tahulah ya, mockup product itu lumayan laku di sana. Print template itu kayak flyer, brosur, CV, business card gitu. Kayak apa sih, Evanto itu, di websitenya kita lihat ya. Nah, ini evanto.com ya, ini halaman depannya, kalau mau lihat produknya itu di Evanto Market kita lihat. Buat Evanto Market. Nah, Evanto Market langsung default-nya ke Temforest.net ya. Temforest.net ini untuk jualan apa namanya, web template gitu. Kalau jualan apa namanya, jualan graphic design itu di graphicriver.net. graphicriver.net. Nah, kalau mau belajar tuh ya dia suka ada, nah ini nih, Grab January free item. Download aja nih Graphic River kalender, sekarang lagi kalender yang digratisin. Nah, ini download aja, pelajarin deh isinya itu apa gitu, yang dimaksud dengan bikin kalender gitu. Kalau enggak, beli salah satu, eee, misalkan mau bikin flyer gitu ya, beli aja gitu flyer di sini, $7, $8, kita bongkar isinya apa gitu, standarnya kayak gimana gitu, flyer isinya, susunan foldernya seperti apa, terus apa aja diperluin file-filenya. Kalau ke saya dulu kayak gitu belajarnya, jadi beli beli yang udah jadi, dulu kan belum ada elemennya waktu itu ya, saya mulai. Jadi beli aja di sini gitu, buat belajar isinya. Nah, agak-agak modal dikit lah ya, namanya juga mau ngebisnis gitu ya, perluin modal lah gitu. Tabung dulu $7 tuh sekitar hampir 90.000 ya gitu ya, 9.000 sanggup lah ya beli 90.000 doang gitu. Nah, saya juga dulu awalnya beli kok gitu. Oke, itu untuk yang Graphic River ya, macam-macam di sini jual brosur, business card, publishing, atau yang bisa bikin ilustrasi, foto template, produk mockup, web elemen juga ada, add-on. Ini kayak Photoshop, add-onnya itu kayak Action Photoshop gitu. Kalau kita lihat yang popular item yang paling laku adalah
162 nih fiturnya. Itu yang relaksnya, produk-produk terlaku selama seminggu ini ya, bikin clean resume, resume CV, proposal gitu, power, lihat aja gitu kalau mau nyontek yang tren yang mana sih yang tren yang kayak gini, rata-rata resume gitu, CV clean, nah itu bikin CV clean, beli tuh cuma $8 gitu, isinya apa aja gitu. Oke, back to yang, berikutnya adalah marketplace yang kedua, itu creative market. Bedanya sama graphic river apa ya? Nah, kalau creative marketnya agak, susah di awal nih kalau creative market, tapi enak di belakangnya gitu. Jadi pada saat kita daftar itu, kita perlu portfolio jualan gitu, yang udah pernah kita jualan, di marketplace mana nih gitu. Jadi si, marketer itu butuh kepastian kalau kalian tuh, memang pantas bisa jualan di creative market gitu. Jadi pada saat daftar tuh diminta, eee, pernah jualan di mana gitu, dan, portfolionya di mana gitu. Kalau misalkan, kalau saya sih biasanya dulu, memulai dari graphic river ya, begitu graphic river udah ada sales itu nih, kalau kita lihat ada kelihatan salesnya di graphic river itu, kita buka sih di Pinterest ya, salah satu. Nah, itu kelihatan kan salesnya 14.000. Kalau ini dijadikan sebagai portfolio untuk mendaftar ke creative market pasti di-approve karena, creative market berpikir, "Wah, produk dia ini, udah laris gitu, udah terbukti terjual," gitu. Makanya ya approve lah gitu sama si itu, di-approve sama creative market gitu. Jadi kita perlu apa namanya, perlu portfolio sih gitu. Kalau memang nggak punya jualan ya pakai Dribbble atau pakai Behance, tapi itu betul-betul yang berkualitas gitu ya, apa namanya, portfolio kita gitu. Karena, kita belum bisa membuktikan kalau desain kita itu menjual gitu. Makanya paling gampang ya pakai pakai punya graphic river lah gitu portfolionya gitu. Karena udah kelihatan jelas sales kita berapa gitu, terusnya desain kita udah terlihat dan udah ada kepastian kalau itu laku gitu. Nah, jadi dibutuhkan, portfolio yang berkualitas gitu. Terus, sifatnya kalau di kreatif market tuh non eksklusif. Jadi, nggak ada pilihan eksklusif, jadi bisa jualan di marketplace mana aja gitu. Eee, Share earning-nya juga udah langsung ketahuan 70% gitu, nggak ada level-levelan gitu. Terus, ada komisi affiliate kalau kita nggak bisa desain, mungkin kita bisa jualan gitu dari orang yang jualan di jasa market, kita daftar sebagai afiliasi. Nah, itu juga ada butuh portfolio juga mereka, untuk daftar afiliasi, kita butuh webnya apa yang kita punya alasannya apa gitu. Dan pada saat review open shop juga kita udah daftar kan dimintai alasan kenapa kita harus dis diterima di creative market gitu, itu ada kata-katanya lah gitu tujuh. Sama seperti ke pendekatan afiliasi juga, tapi afiliasinya agak gampang nih pakai kita punya Pinterest ya yang udah banyak pinnya, terus pengunjungnya udah oke. Itu bisa kita jadikan sebagai portfolio untuk, daftar afiliasi gitu. Terus yang terakhir itu, Creative Market sering mengadakan bundle, tapi sekarang kayak udah mulai nggak ada ya di bulan Januari 2019 ini mereka sudah stop untuk bundling-bundling gini, entah mau diganti apa gitu katanya sih, eee, apa, mau ada, program baru lah. Padahal kalau masuk ke bundling ini bisa dapat kisaran $3.000 ya, ada pengalaman teman tuh 3.000, saya belum pernah dapat gitu ya. Ya, Creative Market, saat ini, produknya baru Creative Market doang ya, dulu pernah tahun 2018 tuh setahun yang lalu bikin kayak semacam microstock juga dia, Creative Pro namanya, cuman kayaknya nggak sukses, akhirnya November kemarin tutup dia. Kayaknya pada nggak terlalu laku ya, microstock-nya, jadi mau nyaingin Levanto Element dia kayaknya. Kayaknya strategi nggak berhasil, akhirnya, ditutup lah gitu. Statistik kreatif market apa aja nih, membernya sih lebih dikit dari, Envanto ya, cuman, ini baru 28.000 yang buka dan cuman dia potensial, bayar itu potensial gitu loh. Lebih lakuan saya shop saya di kreatif market gitu, terutama bikin template sama font gitu. Cakep banget ya Bang kalau di kreatif market nih sebenarnya sales-nya.
Saya, eee, akun CM saya yang print template aja waktu itu hampir 6 bulan nggak upload, tapi pendapatan earning-nya tuh stabil gitu, sama seperti waktu awal-awal gitu. Tapi makanya buayanya si Spotify itu sangat potensial gitu, emang agak susah sih masuknya sekarang. Oke, siapa aja yang pernah sukses di creative market ini? Ada namanya Ibu Niki Letts ini ya, Niki Letts rumah tangga ini dengan satu anak, dia jualan font udah berhasil sampai omsetnya $1 juta selama 2 tahun. Kalau sebelah kanan ini adalah, akun saya di creative market yang jualan font ya. Jadi waktu saya cuman jualan 17 font aja, Agustus itu dapat $1.000, dan sejak Agustus itu saya nggak ngupload-ngupload lagi. Jadi tapi lumayan pendapatan, nggak jelek-jelek banget lah, 900, hampir 600, 900, 700. Desember terakhir kemarin walaupun holiday ya, lagi Natalan di sana, lagi holiday, lagi libur, tapi lumayan dapat 600-an gitu. Dulu malah tahun lalu, print template saya cuma berapa, $60 gitu. Ini bisa sampai $600 ya. Jadi emang potensial banget terutama jualan font kalau di itu ya, kalau di creative market. Jadi kalau mau lihat YouTube-nya Bu Niki silakan lihat. Ada interviewnya dia ya di itu. Nah ini graphic designer yang menghasilkan $1 juta dari jualan font. Ini benar-benar bagus ya bikinnya, manual gitu. Emak-emak loh padahal, jangan mau kalah kita sebagai anak muda gitu. Kalau saya sudah nggak muda ya, saya bapak-bapak gitu. Dia punya anak, diajarin juga. Anak satu udah menikah tapi ya penghasilannya udah $1 juta. Jadi ya nggak ada yang nggak mungkin ya gitu untuk suatu apa, kita masih muda, yang masih muda-muda tuh jangan menyerah lah. Ini mama aja bisa ngasilin $1 juta gitu loh. Dan jangan nyerah terus lah, kalau emang yakin dengan skill kita, asah lagi, hasilnya nggak akan mengecewakan kok. Ya ini contoh salah satu, market store di creative market, ini punya saya, yang font ya, kita ada 2, satunya print template, satunya font. Baru diisi 17 font, dan dalam waktu sekarang saya mulai kemarin Februari, berarti udah mau 11 bulan nih. Sebulan udah 976 follower, dan lumayan hasilnya kan, stabil gitu di atas 500, hampir 1000 pernah. Kemudian untuk, print template kalau di CM itu jangan corporate ya temanya, kalau bisa yang ke cewek-cewekan gitu. Jadi beda sama Evanto yang lebih ke corporate style-nya. Nah kalau di creative market apa aja nih yang potensial? Yang paling rame adalah jualan font di sana, rame banget di sana. Yang kedua presentasi template kayak PPT. Nah itu kan desainnya yang bukan yang corporate banget di sini, yang UKM aja gitu loh. Print template juga ini laku banget gitu. Kalau kita lihat creative market seperti apa. Ini creativemarket.com ya, isinya kayak gini. Oh yang populer produk, rata-rata font yang paling laris gitu. Font. Kalau mau daftar di bawah nih ada linknya. Yang open shop. Bikinlah sendiri, nanti ada cara daftarnya, pilih itunya. Oke, silakan buka-buka di sini. Dan kalau kamu jadi partner, jadi afiliasi sama Become partner, ngisi juga ya, ada semacam syaratnya. Silakan cari tahu sendiri,
ada beberapa di YouTube cara daftar Creative Market, kalau enggak gabung ke Indonesia. Di Facebook tuh ada Indonesia Creative Market Author. Nah, silakan tanya-tanya di sini nih. Om Agus sudah bikinin ya kalau nggak salah, cara bikin apa? Cara daftar di Evanto, atau ke Rio Purba. Ini Mas Rio Purba itu udah pernah bikinin cara daftar di Evanto. Cara daftar di Creative Market. Mana ya? Cuman dalam 1 hari dia bilang. Nih open shop di Creative Market dalam waktu 1 hari. That's like one of the most charged questions you can ask a designer. Nah, silakan lihat di sini ya. Kalau untuk Evanto ada namanya Indonesia IDEA, Indonesia Evanto Author. Ini grupnya, silakan join di sini. Mau nanya-nanya detailnya kayak gimana, silakan nanya di sini gitu ya. Sudah disediakan jadi ya forum-forumnya. Kalau mau nanya detail silakan di situ. Oke. Lanjut. Masih banyak ya slide-nya. 10 lagi. Lanjut ke bahasan microstock. Sorry, ada lagi. Jadi selain dua tadi, marketplace-nya Creative Market maupun Evanto itu Graphic River, ada lagi yang lumayan populer. Ada font bundle Nets. Ini font bundle khusus upload bikin font gitu. Desain bundle ini untuk di luar font kayak semacam flyer, template, logo, bla 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 gitulah. Terus ada juga Hungry JPEG. Hungry JPEG ini font campuran font sama sama print template. Creative Fabrica juga campur. Nah, yang paling gampang kalau Creative Market susah, kalau misalkan nyerah di Evanto juga nyerah, nggak di reject dulu ya, apalagi Creative Market susah. Mulai dari Creative Fabrica, ini paling gampang daftarnya. Kayaknya reviewnya nggak terlalu ketat ya dia gampang. Dari sini terjual, daftar ke Hungry JPEG buat dijadiin portfolio ke Hungry JPEG oke buat jadi portfolio ke desain bundle atau ke font bundle. Atau kalau memang langsung mau cepet ya harus masuk ke Graphic River, terjual di situ baru bisa ke CM. Ini base-nya buat daftar nanti ke CM gitu loh, ke Creative Market gitu. Kayak gimana desainnya? Kayak gimana desainnya? Ini Hungry JPEG seperti ini. Udah hungryjpeg.com ya. Isinya campur antara font sama desain-desain yang lain. Terus kedua adalah desain bundle. Bundle kayak gini isinya bukan font ya, isinya print template dan macam-macam lah. Di ketiga itu font bundle. Font bundles. Nah, font bundle itu lebih ke font isinya. Sangat jelas font semua isinya di sini. Oke. Jadi desain bundle, font bundle, satu lagi apa? Creative Fabrica agak culun sininya di itu, cuma lumayan di sini banyak yang laku juga kok teman-teman. Mulai paling gampang lah ini, marketplace paling gampang dimasuki. Jadi dari Creative Fabrica nanti portfolionya bisa buat daftar ke
Hungry JPEG, dari Hungry JPEG bisa ke Font Bundle atau ke Design Bundle. Nah dari situ baru bisa juga daftar langsung jadi Design Bundle ini bisa daftar buat nanti ke Creative Market gitu. Tapi kalau mau shortcut ya dari langsung aja dari Graphic Reaper, usahain terjual, terapprove desainnya dan terjual, bisa dijadiin bekal buat ke Creative Market. Oke, silakan lihat-lihat pelajari masing-masing. Oke, nextnya kita bahas microstock ya. Ciri-ciri microstock. Jadi ciri microstock itu kayak semacam di mana ada website isinya macam-macam desainnya gitu, apa aja ada, tapi kita sistemnya berlangganan per bulan gitu bayarnya. Misalkan kayak Shutterstock berapa gitu ya, 50 $50 untuk beberapa image gitu, misalkan 5 image bisa buat download gitu. Kalau di Elemen malah lebih gila lagi, dia itu butuh kita cuman bayar $30, $33 lebih tepatnya, kalau setahun itu cuma $16, kalau langsung setahun, itu bisa ngedownload semua tanpa dibatasi gitu loh, hampir 800.000 aset di Elgato Elemen. Sedangkan kalau di Shutterstock dan teman-teman yang Adobe Adobe Stock itu ya cuma dibatasi gitu, berapa dolar cuma bisa download berapa gitu. Terus, ada beberapa microstock yang review produk gitu. Produk ada yang enggak gitu. Kalau di Elemen sih, susahnya di awal ya karena di-invite dia, kita daftar kalau di portfolio kita oke, ya kita di-invite ke jadi autornya. Kalau di Shutterstock, daftar, approve, kemudian pada saat upload juga di-review lagi. Terus kalau microstock tuh lebih main ke quantity ya, lebih banyakan stok gitu, walaupun harus dijaga juga kualitasnya. Terus lagi ketiga, cirinya non eksklusif, bisa dijual di mana aja. Nah, keempat, kelima itu unlimited download nih kalau di Elemen doang ya. Kalau di Elemen tuh unlimited download, kalau di beberapa microstock lainnya enggak ya, dibatasi. Enggak ada support, enggak ada bundle. Jadi kita benar-benar bebas di situ ngedesain suka-suka kita, enggak ada support kita gitu. Jadi, pemain microstock yang terbesar apa aja? Pertama Envato Elemen, kedua Shutterstock, ketiga Adobe Stock. Oke, karena saya nggak main di Shutterstock ya, itu pun partner yang dibikinin. Saya nggak fokus, jadi saya lebih fokus di Envato Elemen. Nah, kita bahas Envato Elemen. Nah, Envato Elemen ini baru 2 tahun ini kalau nggak salah, hampir 3 tahun, ini tahun ketiga. Dia merupakan produk dari Envato yang sifatnya microstock gitu. Cirinya biasanya dia itu registration bisa, di-invite bisa. Jadi ya kita ada formnya gitu, kita isi, kita ajukan, portfolio kita. Portfolionya sekarang udah macam-macam ya, bisa pakai dari Envato Market, dari Fiverr, atau pakai dari Creative Market, ada pakai Shutterstock juga bisa. Sekarang bisa dijadikan sebagai portfolio buat daftar ke Envato Elemen. Ada yang pernah juga, pernah pakai Behance juga, ada yang lolos gitu. Tapi, yang kaget tuh saya Shutterstock ya, sekarang Shutterstock tuh ada beberapa temen yang pakai portfolio Shutterstock tuh diterima gitu, bahkan dapat 2 sekaligus gitu, karena dia banyak beberapa akun Shutterstock gitu. Terus, pada saat kita daftar, nggak akan ada email reject atau kecuali email diterima gitu. Jadi kalau misalkan yang pernah daftar sekali terus nggak ada dibalas-balas, bukan berarti di-reject ya, nggak tahu juga gitu, karena ada beberapa yang cepet, ada beberapa yang lama. Kalau saya setahun ya waktu itu, baru bulan Juni 2017 baru dapat Juni 2018, dan itu saya daftarnya sampai 7 kali kalau nggak salah. Setiap bulan tuh daftar gitu, setiap update produk di Graphic Reaper atau di Creative Market, itu saya daftar lagi. Sekarang tapi dulu masih bisa pakai yang satu email, sekarang udah nggak boleh satu email, harus jadi berbeda-beda. Jadi terus gitu, daftar terus. Malah saya sekali daftar itu pakai 3 portfolio ya, yang dari Graphic Reaper, dari Creative Market-nya ada 2, yang font sama yang print template. Nah, jadi jadi kalian nggak boleh, kalau mau daftar ulang, daftar lagi tuh nggak bisa pakai email yang sama, dan pakailah, portfolio yang sama tapi yang udah di-update gitu. Jadi
setelah itu ya tinggal tunggu aja gitu ya, banyak-banyak berdoa lah gitu. Karena ini agak susah masuk ke Fatu Elemen, soalnya kalau sekali masuk udah kayak apa ya, udah kayak dapat bilang runtuh lah gitu loh. Ada ya, silakan, silakan daftar di websitenya kayak Fatu Elemen nih ada. Nah ini Fatu Elemen ya, kayak apa barangnya, seperti ini ya Fatu Elemen. Kalau mau jadi author ada di bawah become an author. Tuh, apply ini bisa. Sini yes. Nah, nama, email, bikin akun Evanto dulu. Terus ini namanya, terus kira-kira apa yang mau tawarin nanti kita jual di Evanto Elemen kalau udah punya produknya, misalkan kita jago bikin, udah ada font gitu. Terus ada berapa font, kira-kira ada 10 gitu. Terus fontnya apa aja, bla bla bla, font link nih. Terus sediakan font linknya portfoliomu gitu. Kalau misalkan grafik template, nah, misalkan ada 10 dan 50 template. Oh, 3 sampai 3 portfolio bisa tuh di itu. Saya dulu 3 saya masukin aja gitu. Saya grafik template bisa print template. Tuh masukin semuanya sama font misalkan. Masukin font juga dimasukin. Wah, banyak deh pokoknya. Nah, itu udah tinggal tunggu aja aplikasinya kalau itu. Nah, kemarin kan Evan tuh baru rekrut lagi nih yang baru, itunya apa, kategorinya baru buka nama kategorinya tuh musik dan sound effect. Artinya eh sama video kalau nggak salah. Nah, video template. Jadi kalau kalian punya skill bikin produk video gitu ya, punya porto di Video Hive tuh, eh daftar aja gitu. Karena ada orang Indonesia kemarin baru daftar ke Elemen cuman pakai akun Video Hive, itu kurang dari sebulan langsung diterima gitu. Nah, gitu di enaknya di Elemen tuh gak ada review lagi. Kalau udah diterima, udah di approve, ya udah masukin aja, eee, apa, masukin apa namanya, masukin, produk kita tanpa perlu ada, review gitu. Jadi ini ya item tinggal masukin, nggak ada review, cuman ya gini, kena delete kadang-kadang. Kalau nggak sesuai dengan kriteria mereka ada razia, di-delete lah, itu kita nggak usah dijual lagi, dan ini jangan di-upload lagi ya, kalau nggak nanti ada kejadian tuh ada orang Indonesia juga kemarin udah di-delete begini, di-upload ulang lagi sama dia, udah kan akhirnya di-disable ininya, di-suspend akunnya, udah berapa kali dibilangin. Oke, itu. Nah, oke, Fatu Elemen kayak tadi ya, store-nya ini kayak Fatu Elemen tuh kayak itu, bentuknya kayak gini. Kita lihat store, salah satu store ya. Ya saya si 280, kemarin sempat 300, tapi ternyata ada partner yang tarik asetnya, yang nitip di saya, jadi lumayan turun lagi, terus berjuang lagi ke 300, jadi lumayan lah dengan 280 ini dapatannya. Oke, tadi udah lihat ya store-nya. Kalau ya kayak seperti tadi, store-nya tuh seperti ini bentuknya. Atau Elemen, benar-benar aset kita tuh ada upload sebanyak-banyaknya buat dapat earning sebanyak-banyaknya. Oke, ini selama saya berapa bulan nih, dari bulan Juni baru
mulai Juni, Juli, Agustus, Oktober. Earning-nya naiknya seiring dengan kenaikan stok kita ya. Di Evanto cukup dengan 300 stok itu bisa dapat langsung ke seribuan ya, $1.000 gitu. Tiap bulan naik, ini drastis naiknya ini. Kemudian mulai agak stabil dan naik pelan-pelan tapi stabil gitu, makin naik makin naik. Jadi ya sangat menguntungkan sekali ya. Jadi kita udah bisa prediksi income kita berapa gitu kalau misalkan stoknya sekian gitu. Tapi ya dengan syarat yang berkualitas stoknya gitu loh, jangan asal-asal bikin. Kalau asal-asal bikin gitu ya sama aja, nggak belum tentu gitu. Eh Gimana sih ya cara dapetin biar cepat dapat $1.000 di elemen itu udah saya pernah bahas ya di medium saya itu. Saya udah pernah share juga di di apa di Facebook gitu. Silakan strategi saya dalam mendapatkan $1.000 pertama di Evato Elemen dalam waktu 2 bulan saja gitu. Bulan kedua udah langsung $1.000. Silakan baca-baca di sini. Nah, kalau yang udah punya akun Elemen silakan pelajari dan gimana caranya supaya dapat $1.000 gitu dengan cepat gitu. Oke, klik lagi. Jadi apa aja yang laku di Elemen tuh, pertama print template ya. Print template tuh laku banget di Elemen, presentasi juga, font juga lumayan. Nah, kalau di luar Elemen kayak Shutterstock dan FreePik dan itu tuh yang laku tuh vektor vektor ilustrasi atau vektor objek dan juga logo gitu. Jadi itu ya tempat-tempat yang laris di Microstock gitu. Tempat-tempat jualan kita desain ada di marketplace, ada namanya Microstock gitu. Sekarang tinggal kalian pilihannya mau kemana, fokus di mana gitu, apakah main di marketplace atau main di Microstock gitu. Nah, terus sih nggak kalau misalkan udah daftar, produk sudah jadi, terus marketingnya gimana ya gitu. Kalau yang Microstock sih nggak perlu dimarketingin ya, karena marketnya udah tersedia gitu, dan susah kalau marketingin Microstock karena produk kita itu kalau kita promoin juga ya nggak ngaruh gitu, karena ya orang larinya daftar gitu, langganan. Tapi kalau marketplace masih bisa dipromoin lah, karena kan satu harga satu produk gitu, jadi linknya itu masih bisa dipromoin. Kita masuk ke bagian marketingnya ya. Kalau saya sih biasanya print template dan font saya itu cara marketingnya begini. Nah, kalau di Davon ini pernah dibahas video saya yang itu yang cara belajar konsep. Silakan detailnya di situ lihat lagi. Davon ini ada, kalau kita punya font, bikin demonya fontnya misalkan cuman ABCD dan 1 2 3 nggak usah lengkap-lengkap, taruh di Davon gitu. Nah itu nanti kasih link di situnya, link market kita full versionnya. Ya kayak misalkan ya ini punya saya ini saya bikin free. Nah isinya cuma berapa ya, ABCD Y, nggak ada angka, malah saya nggak kasih angka. Ini kalau yang premium ya, jual di Creative Market. Nah ini taruh di sini demonya, di sini personal use only. Kemudian kalau mau orang suruh beli, ini ada Creative Marketnya gitu. Kalau diklik kan ini larinya ke shop kita di Creative Market gitu. Baik, kalau di Creative Market tuh font saya itu ini yang Creative Market saya yang print template, ada 100 produk kalau nggak salah di sini. Dan ini yang font saya yang Creative Market saya yang font masih 17, belum nambah. Ini yang print template. Ini lumayan laku, justru yang laku itu yang produk-produk yang lama ya, malah saya yang laku yang kayak gini-gini desainnya.
biasanya girly, lebih ke cewek-cewekan yang laku kayak gini. Kalau corporate malah nggak kurang laku yang corporate kayak gini. Oke, jadi di Davon itu bikin demonya, taruh di sini, jadi ininya di apa, di deskripsinya kasih link akun kita. Yang kedua, FDR atau Very Decent Research, punya orang anak-anak punya teman-teman Indonesia, anak-anak Aceh bikin free ini, tapi pengunjungnya dari seluruh dunia dan lumayan rame gitu. Bikin di sini submit free, silakan mau kita font kita atau desain kita tuh apa aja boleh masuk ke sini gitu. Silakan isi gitu aja, ada grafik, ada template, ada print template tuh. Bisa kita free in di sini buat mancing ke marketplace kita. Full version tuh, misalkan larinya ke kartu marketnya. Terus yang ketiga, Pixelify. Pixelify ini bisa buat font, bisa buat print template juga gitu. Ini lumayan rame juga, punyanya orang bule lah pokoknya. Tapi hampir yang nguasain hampir orang Indonesia semua di sini. Yang populer nih dari Kediri, Om Rizal, ini Om Fajar kalau nggak salah ya. Nah, saya ada di tempat lumayan populer. Hampir semua orang Indonesia malah. Hendra, Om Hendra. Nah ini CEO Same. Dikata siapa ini? Jadi hampir orang Indonesia yang nguasain gitu. Kalau kita udah dapat di sini, kan kita dapat linknya nih. Sini linknya kita promoin. Nah link ini dipakai buat promo kita di Behance. Kan ada nih ke di Behance. Nah Behance ini kita linkin ke si apa namanya, ini kalau kita lihat nah ini kan ada nih free, itu free demo online. Nah ini linknya larinya ke Pixelify. Kenapa? Supaya kita nanti di fitur sama Behance-nya Pixelify. Ini kan multiple owner tuh, Pixelify sama Creative Studio punya saya sama punya Pixelify. Nah, Pixelify ini kan lumayan pengunjungnya banyak gitu, followernya. Jadi kita nanti bisa dapat dilihat sama followernya dia gitu loh. Nah, beberapa yang di 3.400. Nah ini mengimpact nanti ke penjualan kita nih. Jadi ya udah daftar dulu di Pixelify, udah dimasukin, dapat linknya. Nah nanti bikin Behance-nya, linknya larinya ke Pixelify. Oke, kayak gitu. Terus kelima, Pinterest seperti biasa lah, bikin aja pinin punya kita yang gratisan atau jualan kita. Lagi turun Pinterest saya biasanya dulu 16.000, sekarang cuma 16.000, dulu sempat 100.000 ini. Pinin aja semua di sini tuh, semua yang gratisan kayak dari Behance, kayak yang dari Creative Market kayak gitu. Dari Graphic River semuanya dipin buat promoin kita. Nah kalau enggak di Dribble bisa. Di Dribble itu ada dua, saya Dribble yang buat print template sama Dribble buat font saya. Nah, di Dribble ini biasanya saya masukin linknya, link Creative Marketnya gitu. Lumayan lah di promo juga semuanya. Kalau enggak Dribble font juga. Dribble font juga nih, semua lariin ke Creative Market gitu. Oke, apalagi apa namanya, Instagram Creative Studio saya ini font saya. Kalau saya biasanya Instagram cuma font doang sih yang buat dipromoin. Kita dikasih linknya
ini juga kreatif market juga sebenarnya, saya persingkat pakai Bitly supaya, orang gampang, kan nggak bisa diklik kalau di Instagram, mau nggak mau, orang harus ngopi gitu. Nah, biar gampang pakai ini, gitu. Udah ya, Instagram udah, promonya gitu lewat Instagram bisa. Kemudian apalagi, kalau khusus untuk promoin print template khususnya brosur ya yang berlembar-lembar, itu lempar ke isu dan slide share. Jadi isu seperti ini. Oke, untuk yang print template kita bisa upload ya di promosinya di isu ini. Kita masukkan di sini, upload, nanti akan berbentuk seperti brosur terbuka gitu ya, secara bagus gitu. Nah, nanti di sini dipromoinnya di sini nih. Tuh ada download here ke Creative Market lagi gitu. Sama. Nah, yang jadi ikutin aja upload di sini, sign up gratis kok ini. Oke, yang kedua, yang ini selanjutnya bisa juga promosiin di slide share. Itu juga sama gitu. Nah, sama kayak isu gitu. Slide share juga sama. Ini Facebook ini. Tapi dimatiin ya untuk fitur downloadnya, jadi orang nggak bisa download. Ini juga ada penjelasannya di sini, ada downloadnya juga. Jadi untuk yang print template yang bisa dipromosiin itu secara total tuh si brosur ya yang bisa berlembar-lembar. Kalau flyer agak susah, ini cuma satu lembar gitu, kurang kelihatan menarik. Oke, tadi dribble udah, ada font udah, flyer udah, dribble udah ya, Instagram udah, Behance, Pinterest, SlideShare, terakhir LinkedIn. LinkedIn ini lumayan potensial ya, karena di sana banyak para profesional yang punya duit gitu. Jadi temenan dulu sama bule-bule di sana, terus bikin akun kita secara profesional dan update status kalau kita ada produk baru di sana. Ya saya punya ini LinkedIn-nya. Saya dulu hampir tiap hari, hampir sebulan, hampir tiap hari tuh invite orang bule ya. Kalau di network kita nih, ya sekarang nih saya hampir tiap hari ada yang set. Jadi kayak gini kerjaan saya dulu karena kayak yang kita lihat potensial di sosial strategis connect, Jakomis digital marketing saya konekin, marketing manager, boleh-boleh aja saya senior manager, co-founder gitu, presiden CEO gitu. Tapi kita benerin dulu apa namanya, portfolio kita gitu, jangan sembarangan. Karena bule ngeliat juga kan sama itu kita lihat full profile. Nah, jadi kita bikin serapi mungkin ya, pede, bikin kata-kata yang terpercaya, yang profesional, misalkan kita sebagai CEO, sebagai founder gitu loh. Jadi si bule itu percaya kalau kita itu serius dan profesional, nggak main-main. Terus jangan lupa pasang foto kita yang menarik lah, ya nggak perlu resmi-resmi amat gitu, yang penting menarik buat dilihat gitu. Jadi setiap saya habis bikin produk baru terutama font ya, saya upload nih di statusnya di di LinkedIn kan ada nih, status post dengan masukin foto terus gambarnya, terus saya posting produk baru saya, contohnya seperti ini, Year End Sale gitu untuk super bundle, terus font-font yang kemarin gitu, terus kalau ada font baru gitu saya upload di sini karena target kita kan ya yang rata-rata yang lihatnya yang profesional berduit nih, jadi siapa tahu mereka mampir gitu, lihat-lihat dan akhirnya beli gitu. Dan koneksi saya sekarang ada 3.400 ya, 3.400 follower. Itu hampir semuanya 70%-nya itu orang bule semua ya. Jadi
udah lumayan lah gitu. Jadi kita harus jaga kepercayaan mereka ya, jadi dibikin yang seprofesional mungkin lah intinya, profil kita gitu. Eee, jadi ya itulah ya terakhir ya, apa namanya, marketing yang terakhir, dengan menggunakan LinkedIn. Jadi kalau untuk print template terutama brosur itu bisa di-share di SlideShare dan di-issue gitu, disertakan link ke kreatif marketnya gitu, ke shop kita gitu. Kalau untuk microstock mah kayaknya nggak terlalu ngaruh ya, karena microstock itu eee lebih strateginya lebih banyakin aja stok kita, rajin-rajin update atau, upload stok gitu. Jadi rajin-rajin aja jadi supaya ada peningkatan earning kita gitu. Oke, ya gitu aja sih, sharing dari saya. Oh iya, dengan adanya, eee, marketplace ini, dan microstock diperuntukkan buat para desainer dan agensi lain yang kadang lagi nggak ada ide atau kejar deadline gitu loh. Jadi mereka adanya market bisa terbantu dengan adanya marketplace ini, digunakan untuk keperluan klien mereka gitu, desain klien mereka. Jadi, sebenarnya marketplace ini dibuat bukan untuk kita beli, itemnya terus kita rubah sedikit terus kita jual lagi di marketplace gitu yang sama, apalagi di market yang selama itu nggak boleh ya kayak gitu. Jadi, diperuntukkan untuk klien kita gitu, untuk, desain buat klien atau desain buat pribadi lah gitu. Jadi, jangan sampai, beranggapan kalau udah beli item itu kita punya hak untuk menjual lagi gitu. Dijualnya bukan dalam bentuk utuh, tapi dijualnya ke dalam bentuk, eee, desain yang lain seperti, desainnya klien gitu. Ya bikin flyer, bikin jadi orderan kayak gitu ya. Oke gitu aja ya sharing dari saya, semoga berguna dan mendapat gambaran bagi yang ingin terjun ke, dunia, passive income terutama di produk template, di marketplace dan microstock. Kira-kira kayak gitu gambarannya dan gimana peluang potensialnya dan berapa yang bisa didapat dari dari creative market, dari, Big River, dari yang lain-lainnya ya, marketplace lainnya. Semoga berguna dan kita ketemu lagi dalam sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.